Baik, Pak 13 ya. 13. Pak, disampaikan kronologisnya gimana, Pak? Kabarnya kan warga Tanah Datar ini kan berobat di Puskesmas mana, Pak? Ini bisa disampaikan hingga dilakukan swab terhadap petugas kesehatan mulai Puskesmas hingga ke RSUD, Pak Direktur. Iya. Jadi dilakukan pemeriksaan di RSUD, melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang gitu. Sekaligus mempertanyakan riwayat keamanan. Berusia 29 tahun ini ibu muda atau gimana ini, Pak, statusnya? Iya, ibu muda ini. Warga asli Penyelayan ya, Pak ya? Asli Penyelayan. Mengalami gejala sudah mirip corona nggak, Pak, di Puskesmas? Di mana pertama kali diberikan pelayanan, Pak Direktur? Iya, kalau kita kan di rumah sakit berarti bacanya. Nah, kalau di rumah sakit dia datang dengan keluhan nyeri perut, menjalar ke hari-hari karena dia dalam kehamilan 9 bulan atau 34 sampai 35 minggu. Nah, jadi kita tanya semua gejala lain, demam, batuk pilek, masuk perjalanan. Jadi disimpulkan dia tidak termasuk ODP atau PDP gitu. Dan hasil dari analisa dan juga pemeriksaan baik rapid test dan juga swab hingga dinyatakan positif itu gimana, Pak? Memang ada riwayat keluarganya datang dari ada pandemi atau gimana, Pak? Ya, sampai terakhir dilaporkan ke kita dia riwayat pulang ya dari Jakarta sejak 2 bulan. Yang bersangkutan ya, Pak ya? Iya, jadi yang bersangkutan dilaporkan ke kita 2 bulan. Oh, 2 bulan yang lalu datang dari Jakarta? Iya, sudah berada di Penyelayan. Kemudian suaminya pulang sejak 1 bulan yang lalu. Juga dari Jakarta, Pak? Dari Jakarta, 1 bulan yang lalu. Baik, nah ini berarti ini juga bentuk antisipasi lebih awal ya, Pak. Jadi walaupun tadi sudah ada pernyataan dari Pak Kepala Dinas Kesehatan bahwasanya protap kesehatan, protap pencegahan COVID diberlakukan lebih diperketat lagi ya, Pak Direktur? Ya, ada belangkonya. Jadi kita isi belangko perjalanan dan riwayat sampai kita lakukan rapid test, ya kan? Ya. Nah, hasil rapid test itu dinyatakan negatif. Oh, hasil rapid test dinyatakan negatif? Iya, negatif. Dan hasil pemeriksaan labor UNAN baru dinyatakan positif ya? Ya, jadi hasil labor pun dalam batas normal. Baik, nah apa, Pak, yang perlu dicermati, Pak? Ini kan berarti hal-hal yang patut untuk diantisipasi, jangan sampai terjadi hal demikian yang kita nggak tahu dari rapid negatif tapi hasilnya positif di labor, Pak. Ya, jadi di kunjungan dia yang kedua baru kita mendapat gambaran adanya gejala batuk pilek gitu. Jadi kita lakukan kembali pemeriksaan, kemudian kita ronsen, kita rapid test lagi negatif. Jadi itu sementara kita rawat. Berapa lama, Pak, perawatan di RSUD ketika itu, Pak, sebelum dirujuk ke Jambil? Ya, jadi sebetulnya kita memang merawat itu sambil menunggu konfirmasi rujukan ke Jamil. Ya, jadi untuk menuju ke rumah sakit rujukan kita memakai sistem online yang kita sebut dengan Sistrut. Ya, jadi rujukan baru dapat dilakukan ketika rumah sakit yang dituju sudah menyetujui. Nah, jadi oleh karena itu sebelum dia disetujui oleh Jamil, kita terlebih dahulu di ruang isolasi kita. Baik, kondisi terakhir, Pak, yang teramati di RSUD menjelang dirujuk ke Jamil gimana, Pak? Kondisi dari ibu usia 29 tahun ini, Pak Direktur? Ya, terakhir kita memang menduga ada indikasi ke arah ODP. Kalau fisiknya, Pak, lemah atau gimana? Yang Bapak lihat langsung? Bisa saja, karena dia memang cenderung ke arah kehamilan gitu. Nah, jadi dia juga memiliki keluhan menjalar ke hari-hari ya sebagai tanda orang mau bersalin. Baik, dari hasil pemeriksaan di pihak rumah sakit RSUD dengan dokter kandungan ya, Pak, ini gimana? Akan bisa berdampak terhadap janin atau bayi yang dikandung, Pak Dokter? Iya, jadi berdasarkan rekomendasi dokter kandungan ini sudah harus dirujuk. Karena yang pertama dia riwayat perjalanan, kemudian ada gejala batuk, pilek. Jadi menurut dokter kandungan dia sudah harus dilakukan tindakan persalinan melalui operasi. Baik, Pak, sekali lagi Pak Direktur, usia kehamilannya berapa tadi, Pak? 8 bulan? 34 sampai 35 minggu ya. 3 sampai 4 minggu. 3. Ya, jadi udah hampir 9 bulan berarti kan. Berarti kalau dari pemeriksaan awal di RSUD cukup bisa rekomendasi untuk melahirkan, Pak, atau dioperasi? Iya, direkomendasikan oleh dokter kandungan untuk operasi. Oleh karena itu dirujuk ke Jamil. Baik, Pak, terhadap ada 13 orang ya, Pak, tenaga kesehatan tenaga medis di RSUD sudah dinyatakan positif ya, Pak Direktur? Iya. Itu gimana kondisinya, kabarnya diisolasi juga di RSUD? Iya, sekarang dirawat di ruang isolasi ya, RSUD.
Statusnya gimana Pak? Atau kondisi terkini pantauan dari hari ini masih kita lihat sebagai COVID ringan. Artinya tidak menunjukkan gejala, tapi hasil pemeriksaan lab dinyatakan positif. Baik, dari 13 orang yang sudah dinyatakan positif dengan hasil lab UNAN, Pak, itu gimana? Ada dokter juga, ada perawat atau bidan? Ya, semua Pak. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada juga labor, kemudian ada asisten apoteker. Baik, nah itu usianya gimana Pak? Usianya apakah dikategorikan masih cukup muda atau rentang usia yang cukup rawan muda, juga Pak? Masih muda ya? Cukup muda ya, masih cukup muda. Baik, berarti di RSUD sudah lengkap ya Pak? APD sudah punya, kemudian ruang isolasi sudah memadai Pak Direktur? Iya, jadi kita sesuai dengan arahan gubernur itu disarankan untuk merawat COVID ringan sampai sedang. Jadi kita sudah menyiapkan ruangan isolasi untuk perawatan COVID ringan. Nah, jadi ketika COVID ini ringan dengan gejala-gejala minimal, maka kita bisa untuk merawat di ruang isolasi. Jadi dalam perkembangan, apabila ada COVID itu menjadi lebih berat, itu sudah dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Baik, itu berapa Pak biasanya mekanisme, ada waktu atau protapnya Pak? Mungkin sekian 2 minggu juga untuk dipantau lagi baru dirujuk ke M. Jamil atau ke Ahmad Mukhtar Pak? Saja individual Pak, jadi masing-masing individu memiliki perjalanan klinis yang berbeda. Jadi ada yang sampai dengan sembuh itu tanpa keluhan atau tanpa gejala. Ada yang sampai dengan sembuh dengan gejala ringan. Jadi pada beberapa orang itu bisa menjadi lebih berat. Kalau di epidemiologi katanya sekitar 5% dari seluruh kasus. Jadi ini yang akan kita pantau seiring dengan perjalanan waktu dalam perawatan isolasi. Baik, Pak Direktur, jadi 13 orang itu memurni ya Pak, pegawai atau tenaga medis di RSUD ya Pak, tidak ada di luar RSUD Pak? Iya, 13 sepenuhnya pegawai RSUD. Nah ini gimana dampaknya Pak, dengan sudah ada yang positif dari tenaga medis terhadap tadi kontak langsung dengan ibu yang tengah hamil tadi, apakah pelayanan atau juga respon dari pembesuk atau juga tenaga lainnya Pak Direktur? Ya, yang pasti Pak, ketika dia positif maka kita harus melakukan tracking gitu. Jadi kita mencari jejak daripada kontak kawan-kawan ini dengan seluruh pegawai RSUD yang lain. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan swab pada hari pertama terhadap pegawai-pegawai yang dilaporkan memiliki kontak. Ini yang sedang kita lakukan. Baik, estimasi ada Pak ya, mungkin gambaran penambahan dari 13 orang ini Pak, kira-kira? Yang hari ini kita lihat ada kontak kawan-kawan yang lain. Gitu. Ini tentu ini kontaknya yang di seputaran kawasan RSUD ya Pak ya, tidak ada di luar ya? Ya, yang kita di RSUD memantau yang di dalam RSUD. Sedangkan untuk yang di luar tentu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Nanti kita pantau lagi ya Pak Direktur, Pak Doni. Oke. Selamat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.